tidak hanya orang-orang yang berduit atau orang-orang kaya saja yang bisa berlibur dengan kapal pesiar. Kapal pesiar itu tidak menerima uang cash untuk melakukan transaksi apapun. Jadi walaupun nanti teman-teman tuh bawa uang segepok, sekarung, segedung, itu teman-teman tidak bisa menggunakan uang itu untuk melakukan transaksi jual beli di dalam kapal pesiar. You can always face the long embrace of the setting sun. Taste its warmth on your skin. One last exhale of a big ordeal. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga semua teman-teman selalu sehat, bahagia, dan tidak kekurangan suatu apapun. Dan jangan lupa untuk selalu be happy, be healthy, be you, and be original. Kembali lagi bersama saya Dewi Pobo. Dan untuk teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel saya perkenalkan dulu. Saya Dewi, asal saya dari Yogyakarta, dan saya tinggal di Spanyol. Teman-teman, hari ini saya sedang berada di kapal Costa Fortuna, di kapal pesiar Costa Fortuna, dan saya bersama keluarga sedang liburan ke beberapa negara di Asia. Dari Singapura itu yang pertama kita menuju ke Koh Samui Island di Thailand, kemudian dari Koh Samui Island kita menuju ke Lam Chabang di Thailand juga, 2 hari di sana. Dan kita beberapa tamu di kapal ini mereka mendiscover Pattaya dan juga Bangkok yang berada di Thailand. Bahkan beberapa dari tamu-tamu itu stay overnight, 1 malam di Bangkok di Thailand sebelum kembali ke kapal lagi. Kemudian dari Lam Chabang kita berlayar lagi menuju Kamboja, dan kita berhenti di salah satu port di Kamboja, di Sihanoukville di Kamboja. Kita 1 hari penuh di sana, lalu dari Kamboja kita bertolak lagi pulang ke Singapura. Nah, ini adalah perjalanan kita di kapal pesiar menggunakan Costa Fortuna selama 7 hari di negara-negara di Asia. Tidak semua negara di Asia, hanya beberapa saja. Nah, yang ingin saya bagi ke teman-teman, kalau suatu saat nanti teman-teman ingin berlibur menggunakan kapal pesiar, apa saja yang perlu teman-teman siapkan? Sebenarnya yang perlu disiapkan yang utama adalah badan kita harus fit ya. Kemudian selain yang sangat utama adalah keuangan kita, kemudian yang kedua adalah kita siapkan badan kita harus fit. Nah, di kapal pesiar itu teman-teman, kalau soal harga itu relatif ya teman-teman. Mungkin sebagian mengatakan itu kapal pesiar itu liburan yang wah dan sangat mewah dan sangat mahal. Tapi tergantung dengan kondisi keuangan kita bisa menyesuaikan. Misalnya di kapal pesiar itu juga tidak semuanya mahal juga, teman-teman bisa menyesuaikan. Misal mengambil paket yang promo atau mengambil paket yang ekonomi, disesuaikan saja, atau mengambil paket yang eksklusif. Dan juga kamar pun, misalnya untuk pesan kamar di kapal pesiar itu juga harganya juga macam-macam, sama seperti hotel. Ada yang harganya biasa saja, ada yang harganya yang luar biasa gitu ya. Ada yang bagian interior itu tanpa jendela seperti yang saya pakai ini, biasanya harganya lebih murah dibanding yang balkoni yang ada jendelanya. Kemudian nanti juga ada yang suite room dan sebagainya. Tingkatannya macam-macam, teman-teman bisa menyesuaikan dengan budget sendiri-sendiri. Lalu di kapal pesiar itu misalnya apakah kan kita berhari-hari nih, apakah makan dan minum itu berbayar ya? Makan dan minum itu berbayar, tapi tergantung juga kapal pesiar yang teman-teman gunakan, karena setiap kapal pesiar itu, setiap perusahaan kapal pesiar itu memiliki kebijakannya sendiri-sendiri. Semisal yang saya pakai sekarang ini Costa Fortuna milik perusahaan Italia, ini kapal pesiar milik Italia ya. Ini kebijakannya makan itu sudah include dengan yang kita bayar, tetapi untuk minum itu tidak termasuk. Jadi
minum air putih pun itu berbayar di kapal ini, kecuali ada kalau pas makan siang itu yang di buffet itu ya ada tap water, kita bisa ambil gitu, isi ulang di gelas, itu gratis. Tapi semisal kalau untuk makan malam, teman-teman kalau makan malamnya di restoran gitu, karena ada pilihan sih mau makan di restorannya atau di buffetnya gitu. Kalau di buffetnya itu lebih gampang karena kalau haus tinggal ambil air gitu ya, di tap waternya itu gratis. Tetapi kalau teman-teman memilih di makan malam di restoran di ala carte-nya itu air minumnya berbayar, dari mulai air putih atau mau minuman yang lain, semisal teman-teman suka anggur, red wine ya atau champagne, itu semuanya berbayar. Dan semisalnya ingin saya sampaikan, semisal budgetnya bagaimana gitu, di kapal pesiar ini budgetnya saya yang seperti saya bilang di awal tadi, bahwa di kapal pesiar itu budgetnya menyesuaikan dengan kantong sendiri-sendiri. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah semisal nih harga yang teman-teman bayar ini semisal ya 100 juta misalnya, untuk misalnya 1 minggu atau 10 hari. 100 juta itu misalnya sudah termasuk kamar, kemudian sudah termasuk yang teman-teman bayar lah, paket yang teman-teman bayar. Tetapi yang perlu teman-teman perhatikan adalah teman-teman tidak bisa dengan budget segitu, teman-teman jangan berharap tidak mengeluarkan uang lagi di dalam kapal, karena di dalam kapal pesiar itu selain budget yang sudah kita keluarkan di awal untuk membeli tiketnya itu, teman-teman masih harus mengeluarkan uang lagi yang kadang-kadang tidak terduga walaupun teman-teman tidak belanja. Semisal hariannya itu mereka ada charge kita, jadi kita kena bayar untuk misalnya tips untuk membersihkan kamar itu, misalnya contohnya ya di kapal ini setiap kapal berbeda-beda tipsnya. Misalnya setiap hari tips untuk membersihkan kapal itu kalau di yang Costa ini itu 5 euro, atau kalau dirupiahkan tinggal dikali aja 5 euro dikali 16.000, mungkin sekitar 80 ribuan mungkin ya, itu untuk setiap harinya. Jadi tinggal dikalikan aja, misalnya teman-teman pakai 1 minggu atau 10 hari, tinggal dikalikan aja 80.000 dikali 10 hari, karena itu setiap hari ya untuk charge tips ruangan, membersihkan ruangan kamar kita maksudnya. Kemudian juga ada tips-tips yang lain lagi yang kadang-kadang tidak terduga. Semisal kalau saya dan suami itu biasanya kita juga memberikan tips untuk child care-nya. Jadi kita punya satu anak ya, Matilde namanya. Jadi Matilde ini kita sering menitipkan Matilde di kapal pesiar ini di child care, karena di child care itu banyak sekali kegiatan-kegiatan anak, dan di sana anak kita bisa bertemu dengan banyak teman-teman dari berbagai negara di dunia ini ya, ajang untuk menemukan teman baru. Dan anak saya sering saya titipkan di sana, selain juga agar dia belajar dengan new things, dengan hal-hal baru, bagus juga untuk kita berdua memiliki waktu berdua saja antara saya dan suami. Dan biasanya saya dan suami juga memberikan tips kepada nani-nani, kepada petugas-petugas di childcare-nya. Dan kalau tips itu tergantung dengan sesuai kantong masing-masing ya teman-teman, mau dikasih berapa itu menyesuaikan saja. Tapi saya dan suami itu biasanya selalu memberikan tips kepada mereka yang menjaga anak saya. Kemudian untuk di restoran juga, karena di setiap restoran kita biasanya kalau makan malam itu memilih yang ala carte. Sebenarnya ada dua ya, buffet atau ala carte. Di restorannya kita biasanya lebih lebih suka untuk makan di restorannya yang ala carte. Dan di sana kan ada waitersnya yang melayani kita. Nah itu juga biasanya saya dan suami juga biasa memberikan tips kepada mereka. Sama nilainya juga menyesuaikan aja sesuai dengan budget di kantong masing-masing. Kemudian juga di kapal pesiar itu mungkin budget-budget yang tidak terduga itu semisal karena di kapal pesiar itu kan ada fotografer yang kadang-kadang suka mengambil foto kita, kemudian foto kita dipajang gitu ya. Nah itu juga mana tahu teman-teman suka dengan fotonya, dan harga fotonya di kapal pesiar itu fantastis mahalnya ya teman-teman. Misalnya untuk satu foto ukuran
ukuran kecil deh, ukuran yang berapa sih yang postcard, ukuran postcard itu sekitar 5 sampai 10 euro satunya, 80-an ribu. Sementara kalau yang besar-besar gitu itu bisa sampai 20 euro, 30 euro gitu ya, sekitar sampai dengan 500-an ribu untuk satu potretnya. Nah itu juga menyesuaikan juga, kalau teman-teman suka silahkan diambil fotonya, kalau enggak ya nggak usah diambil gitu. Kemudian minum, kalau saya mengambil paket ya teman-teman, karena kalau di kapal pesiar ini itu teman-teman harus belajar dulu ya, sebelum teman-teman masuk ke kapal pesiar itu teman-teman pelajari dulu di websitenya mereka apakah sudah termasuk minum ataukah belum. Jadi teman-teman pelajari paket yang teman-teman beli itu apa gitu. Nah kalau yang ini yang kita beli, yang paket yang sekarang ini, kita paketnya sudah termasuk makan, rata-rata semuanya itu sudah termasuk makan di dalam kapal ya, tapi ini tidak termasuk minum, sehingga saya dan suami itu membeli paket minum sendiri. Sebenarnya kita nggak perlu membeli paket minum, jadi kita bisa kalau setiap kali mau minum tinggal order, nanti di chart juga masuk ke dalam tagihan kita, cuman biasanya itu akan menjadi lebih mahal. Saya dan suami memilih paket minum, jadi selama 7 hari itu saya memilih paket 20 minuman non alkohol, dan suami saya juga mengambil paket yang sama ya. Suami saya mengambil yang paket 30 minum sepertinya. Nah itu juga belum saya pakai semua, besok kita sudah check out, dan saya masih punya sekitar 9 paket minum lagi yang belum saya ambil. Jadi disesuaikan juga kurang lebihnya berapa gitu ya, selama 7 hari kira-kira minum berapa kali. Karena kalau air putih di buffet saya bisa ambil, cuman kalau yang kayak paket-paket minuman yang di restoran gitu kan harus beli ya, dan kadang-kadang kalau pas berhenti gitu saya lebih memilih beli minuman di luar, sehingga pas kembali ke kapal saya udah nggak minum lagi, jadi masih ada beberapa paketnya. Dan teman-teman jangan lupa teman-teman, kalau di kapal pesiar itu tidak menerima uang cash untuk melakukan transaksi apapun. Jadi walaupun nanti teman-teman tuh bawa uang segepok, sekarung, segedung, itu teman-teman tidak bisa menggunakan uang itu untuk melakukan transaksi jual beli di dalam kapal pesiar ya teman-teman. Bagaimana transaksinya di kapal pesiar? Itu kita menggunakan kartu ajaib kapal pesiar, yang mana setiap kali kita masuk ke dalam kapal pesiar, satu passenger atau satu tamu itu akan mendapatkan satu kartu seperti ini. Ini contoh salah satu kartu. Ini kartu saya ya teman-teman. Ini kalau bentuknya sih macam-macam, tergantung perusahaannya. Ini adalah kartu yang milik saya di Costa Fortuna yang saya pakai sekarang. Nah di dalam kartunya itu nanti ada siapa namanya, kurusnya dia tanggal berapa, kemudian kamar nomor berapa, kemudian udah kalau yang di sini ini termasuk makannya di restoran nomor berapa, kemudian ID cardnya juga ada di sana. Jadi dengan kartu ajaib ini teman-teman bisa melakukan transaksi apapun, jadi semuanya dilakukan dengan kartu ini. Ini digunakan untuk kalau teman-teman masuk kapal, teman-teman harus ada ini ya, harus menunjukkan ini. Nanti kalau kita menunjukkan kartu ini, kemudian di scan barcode-nya, nanti di foto ini, setelah di scan ini akan keluar foto saya. Jadi ini di ID card ini sudah adalah seperti informasi, semua informasi sementara saya dalam kapal pesiar ini. Kemudian kalau mau keluar kapal itu juga saya harus memberikan kartu ini. Jadi ini semacam paspor di kapal pesiar ya. Kemudian untuk melakukan transaksi apapun, ketika misalnya teman-teman ingin membeli minum, teman-teman tinggal ngasih ini. Jadi teman-teman nggak perlu ngasih duit, karena duitnya tidak laku di kapal pesiar. Yang laku adalah kartunya ya teman-teman. Kemudian apalagi membeli minum, membeli snack, membeli makanan tambahan semisal, atau misalnya teman-teman pergi ke galerianya karena ada mallnya ya, mall kecil gitu, mau beli tas branded, mau beli jam, mau beli perhiasan, semuanya transaksinya menggunakan kartu ini. Nah apakah kartu ini ada isinya? Ya ada isinya. Jadi sewaktu teman-teman melakukan transaksi, melakukan check in di kapal pesiar, teman-teman harus top up kartu ini dengan credit card atau debit card. Jadi kartu ini sudah
memiliki informasi kartu debit saya atau bank account saya itu ada informasinya di sini. Kalau di Indonesia sih biasanya kalau debit card nggak bisa digunakan untuk transaksi ya, biasanya kartu kredit. Cuman kalau di luar negeri itu debit card pun bisa dilakukan untuk melakukan transaksi. Jadi satu kartu ini di dalamnya sudah ada informasi rekening account saya. Jadi nanti misalnya saya membeli perhiasan di kapal pesiar ini, langsung akan men-charge dari bank account saya. Atau bisa juga teman-teman top up kartu ini dengan cash, tapi kalau teman-teman mau top up dengan uang yang uang cash, teman-teman harus pergi ke apa namanya kayak information centernya, atau ada kayak semacam desk untuk informasi gitu. Teman-teman bisa top up di sana, di dalam kapal pesiar ada. Misalnya saya mau top up ini dengan 20 juta misalnya, atau teman-teman mau top up ini dengan 10 juta atau 1 juta sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Di top up, nah nanti saldonya yang ada di sini ini bisa digunakan untuk melakukan transaksi di dalam kapal pesiar. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya teman-teman mau pergi ke kapal pesiar ya, jangan lupa di kapal pesiar itu tidak menerima transaksi jual beli dengan uang cash atau dengan kartu-kartu debit apapun atau kartu-kartu kredit apapun. Misalnya teman-teman punya kartu kredit dengan limit 1 miliar, atau misalnya teman-teman punya debit card yang isinya miliaran, tidak bisa digunakan di kapal pesiar. Teman-teman jangan terkejut, karena memang di kapal pesiar tidak bisa menggunakan uang cash atau kartu-kartu yang lain untuk melakukan transaksi jual beli. Semuanya dilakukan dengan kartu spesial yang diberikan ketika kita check in di kapal pesiar, yaitu kartu spesial ID di dalam kapal pesiar. Dengan kartu ini teman-teman bisa melakukan apapun, transaksi apapun di dalam kapal pesiar ya teman-teman. Ini dia kartunya tuh. Kemudian ini, jangan lupa bahwa akan ada biaya-biaya tambahan di dalam kapal pesiar, terutama pajak dan servis-servis gitu. Biasanya kita memberikan fee kepada mereka ya teman-teman. Dan juga jangan khawatir, tidak hanya orang-orang yang berduit atau orang-orang kaya saja yang bisa berlibur dengan kapal pesiar. Semuanya bisa berlibur dengan kapal pesiar. Tinggal teman-teman menyesuaikan aja budgetnya berapa, negara tujuannya di mana, berapa hari, bisa disesuaikan. Semuanya bisa berlibur menggunakan kapal pesiar. Tidak terkecuali teman-teman semua yang sedang menonton video saya. Oke teman-teman, sekian dulu cerita saya dengan kapal pesiar Costa Fortuna kali ini dengan tujuan beberapa negara di Asia, dan I'll see you soon in the next video. Bye bye.